Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Ayunin dengan NIM C1C024049. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21. Subjek pajak terdiri dari 4, pekerja formal atau karyawan atau pegawai, pekerja bebas atau bukan pegawai, sebagai pekerja sekaligus pengusaha, wajib pajak pribadi sebagai pengusaha, wajib pajak bukan pegawai, PPh 21, tenaga ahli seperti akuntan, dokter, pengacara, konsultan, notaris, dan lain-lain. Seniman dan hiburan seperti artis, penyanyi, model, pelukis, penari, dan lain-lain. Olahraga dan pendidikan seperti atlet, pelatih, pengajar, penceramah, dan lain-lain. Intelektual dan jasa seperti peneliti, penulis, penerjemah, jasa komputer atau teknik atau fotografi, dan lain-lain. Agen atau penjual seperti petugas asuransi, MLM, dan penjaga barang. Pengurus non-pegawai seperti Dewan Pengawas, peserta kegiatan seperti lomba, rapat, konferensi, pelatihan, dan terakhir mantan. Selanjutnya objek pajak. Yang pertama ada pegawai tetap seperti penghasilan teratur maupun tidak teratur. Yang kedua penerima pensiun seperti uang pensiun atau sejenisnya. Yang ketiga pesangon dan tunjangan seperti uang pesangon, manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua. Yang keempat ada pegawai tidak tetap atau lepas seperti upah harian, mingguan, satuan, atau bulanan. Yang kelima ada pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan jasa atau kegiatan. Yang terakhir ada peserta kegiatan seperti uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, dan penghargaan. Selanjutnya PTKP PPh pasal 21. PTKP PPh pasal 21 penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. PTKP ini berlaku untuk perhitungan PPh pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. PTKP untuk PPh pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 garis miring PMK garis miring 2016. Berikut adalah ketentuan PTKP berdasarkan peraturan tersebut. Ada wajib pajak orang pribadi senilai 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 rupiah per bulan. Tambahan PTKP. Yang pertama ada tambahan untuk wajib pajak yang menikah senilai 4.500.000 rupiah per tahun. Tambahan untuk setiap tabungan maksimal 3 orang senilai 4.500.000 per tahun. Selanjutnya mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Mekanisme dan pemotongan PPh pasal 21. Sistem withholding, pemberi kerja atau pemberi penghasilan memotong pajak dari pajak penghasilan orang pribadi. 2 skema pemotongan. Yang pertama, 1 tarif efektif rata-rata atau TER dipakai bulanan atau harian dari Januari hingga November. 2 tarif progresif atau Undang-Undang PPh pasal 17 dipakai di Desember untuk hitung setahun. Pajak yang dipotong wajib disetor ke kas negara dan dilaporkan lewat surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21. 1. Tarif progresif tahunan. Pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang pertama, 0 sampai 60 juta dikenakan 5%, 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%. Yang kedua, ada tarif efektif rata-rata, TER. Yang pertama digunakan untuk pemotongan bulanan atau harian. Besar tarif bervariasi tergantung status PTKP dan besaran penghasilan bruto. Misalnya mulai 0% hingga kurang lebih 20%. Selanjutnya kewajiban pemotongan PPh pasal 21.
Yang pertama, kewajiban pemotong menghitung keterangan besarnya PPh 21 sesuai mekanisme atau tarif progresif pasal 17. Yang kedua, kewajiban pemotong memotong keterangan pajak dari penghasilan pegawai, bukan pegawai, pensiunan, atau peserta kegiatan. Yang ketiga, kewajiban pemotong menyetor keterangan PPh 21 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank atau pos persepsi. Yang keempat, kewajiban pemotong melaporkan keterangannya surat pemberitahuan masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kelima, kewajiban pemotong memberi bukti potong 1721 A1 untuk pegawai tetap, 1721 A2 untuk pensiunan, bukti potong lain untuk bukan pegawai atau peserta kegiatan. Yang terakhir, kewajiban pemotong menyimpan dokumen, keterangannya arsip pemotong, penyetoran, dan pelaporan untuk kepatuhan pajak. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.